Halo anak-anak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kabarnya baik semua? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Baik. Selanjutnya saya akan mengabsen satu persatu ya. Untuk siswa yang hadir atau tidak masuk. Yang pertama, Rofiko. Hadir, Pak. Hadir. Yang kedua, Laili Fajri. Hadir. Yang ketiga, Kaila Putri Anjali. Hadir. Yang keempat, Rosi. Hadir. Yang kelima, Laura Tri Tustiana. Hadir. Yang keenam, Hadhad Ramadan. Hadir. Apakah sudah dipanggil semua? Saya belum, Pak. Siapa namanya? Kok belum ada di data? Saya Fatma Saidatul Akmal. Fatma Saidatul Absen nomor Akmal. 1, Pak. Oh iya, hadir ya. Ya. Yang kedua, Saya Samha Rozan, absen nomor berapa? nomor 11. Nomor 11. Oke, hadir. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Arya Jalu. Karena apa tidak masuk? Bolos, Pak. Tanpa keterangan. Tidak ada keterangan. Ya. Oke, kalau gitu absen sudah selesai. Selanjutnya Bapak saya akan menerangkan tentang peran Soekarno dan Hatta serta tokoh lainnya seputar proklamasi. Oke, masih pada seger-seger ya. Masih Masih, Bu. Oke, hari ini kita bahas soal Oke, selanjutnya burem ya? Gak bisa kelihatan. Ya, Ya, burem. Tapi tahu kan ini apa? proklamasi. Teks proklamasi. Proklamasi. Oke, ada yang bisa jelasin nggak proklamasi itu apa? Apa ada hadiah? Serius sama ada? Ada yang bisa jelasin? Boleh buka browsing nggak boleh? Ayo. Jelasin, terus diketik sama siapa? Soekarno. Angkat tangan ya. Sayuti Melik. Oke, jelasin dong. Proklamasi itu apa? Singkat aja. Bentar ya, Bu. Kurangkai kata-katanya dulu. Boleh nggak apa? Saya Bu, gimana? proklamasi itu sebagai simbol perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Oke, singkat sekali ya. Ya, Aku ada hadiah. Oke, makasih ya. Lagi, Bu. Lagi, Bu, lagi. dong. Es krim. Masya Allah. Oke, siapa mereka? Jelasin satu persatu. Aduh. Gantian dong. kan aku udah. Dulu nggak apa-apa kok. Saya, Bu. Oke, bentar. Yang satu itu Muhammad Hatta ya, Bu. Terus habis itu kedua itu Insinyur Soekarno, terus ketiga Ahmad Subarjo. Oh, Sayuti Melik, Bu. Maaf, Bu. Selamat Sumarjo. Oke, nggak apa-apa. Aku ada dia. Makasih. Oke, aku jelasin ya soal ini. Ini peran-perannya. Bentar. Ada yang bisa jelasin peran-perannya? Saya. Gantian dong.
sekali Anda. Jelasinnya di depan ya. Jelasinnya di depan dong. Oke, gak apa-apa, ayo. Di depan ya, Bu? Iya, di depan. Oke, yang pertama itu ada Muhammad Hatta ya. Iya, Muhammad Hatta. Nah, Muhammad Hatta ini perannya itu salah satu proklamator dan presiden pertama Indonesia yang membacakan naskah proklamasi, Bu. Oke, Kemerdekaan baik. pada 17 Agustus 1945. Kemudian ada Soekarno. Ya, tengah-tengahnya dong. Kemudian ada Muhammad Hatta itu udah? Hatta udah. Oh, kalau yang Soekarno itu proklamator yang membacakan. Oke, Terus habis itu Muhammad Hatta itu yang menyusun dan mendatangani naskah proklamasi tersebut. Kemudian yang ketiga ada Sayuti Melik, di mana itu mengetik naskah proklamasi pada saat itu. Dan ketiganya tersebut adalah berperan penting bagi kemerdekaan Indonesia pada masa itu, Bu. Oke, yang terakhir apa aja? Apa ini? Beliau ini sebagai apa? Ngapain gitu waktu Oh. proklamasi? Berperan yaitu salah satunya mengetik proklamasi yaitu, dan selanjutnya mengetik ulang naskah tersebut dan beberapa perubahan kecil untuk mengubah wakil-wakil bangsa Oke. Indonesia dan atas nama bangsa Indonesia dan menyusun format penulisan ulang, Bu. Dan peran Sayuti Melik yaitu krusial dalam memastikan bahwa proklamasi perusahaan tersebut siap untuk dibacakan. Oke, lengkap sekali ya. Tepuk tangan dong. Yeay. Terima kasih. Sekarang kita di biografi tokoh. Yang pertama adalah Soekarno. Insinyur Soekarno atau bisa dipanggil dengan Bung Karno, dan nama kecilnya itu Kusno. Tempat lahir Surabaya 6 Juni 1901. Pendidikan di HIS di Surabaya dan seterusnya. Riwayat politik adalah pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI). Ada yang tahu PNI? Ada yang tahu? Yang belakang dong. Cowok, yang pojok. Kenapa, Bu? Ada yang tahu PNI? Bisa jelasin depan nggak? Gak apa-apa, browsing aja nggak apa-apa. Kita gunakan teknologi sebaik mungkin. Udah. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu. PNI singkatan dari Partai Nasional Indonesia. Partai politik nasional di Indonesia yang didirikan pada tahun 1927. PNI didirikan oleh Presiden pertama RI Soekarno sebelum kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, PNI baru memasuk sejumlah perdana menteri dan berpartisipasi dalam sebagai besar kabinet pada tahun 1950 dan 1960. Oke, baik. Terima kasih. Ulang lagi. Cowok ya, cowok itu harus provider kalau kita sekarang katakan. Oke. Untuk PNI ini sendiri kontribusinya apa sih? Kira-kira ada yang mau jawab? Kita banyakin diskusi ya, banyakin sharing. Nanti kalau jawab gak usah pakai HP ya. Ya, sikat aja nggak apa-apa. Tahu lagi? Jawabnya boleh di sini kan?
boleh berdiri. Apa kontribusi besar PNI pada Berdiri dong biar tangannya kelihatan. ini? Oke, kontribusi besar PNI pada masa itu yaitu membangkitkan semangat nasionalisme dan perlawanan terhadap kolonialisme pada masa itu, dan juga menyediakan pemimpin dan aktivis dari PNI tersebut gitu. Aktivisnya siapa? Ada yang bisa jawab? Soekarno. Sekarang salah satunya lagi? Ada lagi? Yang lainnya dong, yang masa itu aja yang jawab. Sultan Syahrir. sama Agus Salim, Adi Kusno Soejoso, Sukiman Wirjo Sanjojo, sama Ali Sastro Wijojo. Oke, dari aktivis-aktivis itu yang membakar semangat kita, semangat orang-orang dulu melawan kolonialisme. Apa yang kita petik dari apa yang kita petik dari perlawanan mereka, kayak pesan yang disampaikan oleh mereka untuk generasi saat itu apa kira-kira? Mungkin semangat juangnya mungkin. Oke, semangat juangnya untuk yang sekarang ya, untuk masa yang kekinian nih, masa kini ada nggak? Tidak pantang menyerah. Tidak pantang menyerah. Oke, apalagi? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Oke, baik. Selanjutnya banyak banget. Karena yang mereka lakukan untuk kita itu sangat kompleks ya. Jadi banyak amanah-amanah yang dipetik untuk saat ini. Apalagi banyak sekali kayak pencemaran globalisasi, tahu kan? Dimana kita sebagai bangsa Indonesia harusnya bangga dong sama budaya lokal ya, tapi kita justru mengadaptasi budaya-budaya lain. Ada yang tahu contohnya apa? Korea. Oke, baik. Ada lagi nggak? Amerika. Thailand. Oke, Thailand. Jepang. Thailand, Amerika, Korea. Ada lagi nggak? India. Oke, India, betul. Betul juga. Ada lagi nggak? Cina. Oh ya, Douyin Iya. Douyin. Myanmar. Gitu. Myanmar. Apa Myanmar? Apa Myanmar? Ada yang tahu Myanmar? Tidak. Kira-kira kita mengadopsi siapa di Myanmar? Agama Buddha dan budayanya. Oh, itu kan nanti ya, untuk materi nanti di Hindu Buddha. Iya. Oh iya. Untuk Korea sendiri, ya kita banyak sekali mengadopsi budaya-budaya Korea. Oke, selanjutnya adalah kita lupa sama Muhammad Hatta. Kebanyakan bilang Soekarno. Oke, nama lengkap adalah Muhammad Hatta, Bung Hatta, atau Bung Hatta juga. Tempat tanggal lahir Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 1902. Ada yang dari Sumatera? Tidak ada. Tidak. Suaranya kurang keras, Bu. Oh, suaranya kurang keras. Iya. Oke, baik. Itu murid di belakang mengantuk. Ya Allah. Enggak, Bu, bohong. Mengantuk. Bohong. Enggak. Kalau kurang kedengeran yang belakang bisa pindah depan aja nggak apa-apa. Pindah di mana tuh? Pindah di sini. Enggak usah. Nggak usah. Mau. Oke, pendidikan adalah sekolah rakyat di Bukit Tinggi, ELS, NUMO, Temulo, dan Hendels Hogeschool di Rotterdam. Untuk riwayat politik ada Ketua Perhimpunan Indonesia PI, anggota PNI yang tadi dijelasin, BPUPKI sama BPKI. Ada yang tahu BPUPKI? Apa PKI deh? Kok PKI? PKI ya. BPUPKI atau BPKI? BPU. Kan banyak beda sih. Ada yang saya jelasin. BPUPKI dulu dong. Kalau BPUPKI Badan Pembentuk Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang BPKI ada yang bisa jawab? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, baik. Yang ketiga. Dulu ada yang
ngira nggak kalau Sayuti Malik itu cewek? Saya. Saya juga. Emang dari namanya cewek banget ya? Ya. Tapi kalau dari nama aslinya kita tahu dong kalau dia cowok, Muhammad Ibnu Sayuti. Untuk nama lengkapnya adalah untuk nama lengkapnya adalah Sayuti Malik. Tepat tanggal lahir 25 November 1908. Pendidikan adalah sekolah Onkoloro. Sekolah guru sama UI. Ada yang pengen masuk UI? Saya. Saya. Banyak ya? Iya. Masuk prodi apa? Mau masuk prodi ekonomi. Oke. Tapi ngambil sejarah juga boleh. Kenapa boleh? Pilihan kedua. Masih kan choice ya? Iya. Kasihan. Riwayat politiknya adalah membantu dalam mengetik naskah proklamasi, terlibat dalam gerakan anti kolonial, menjadi pendamping Soekarno. Untuk sebelumnya naskah proklamasi itu ditulis tangan, ya kan? Karena banyak typo untuk sekarang namanya typo ya, dulu belum Iya. ada. Jadi diketiklah ini. Tapi sebelum mengetik itu ada yang tahu nggak naskah proklamasi itu melewati apa aja? Boleh di browsing, kita pakai teknologi. Tapi nanti jelasinnya jangan pakai HP dong. Udah? Yang belakang kenapa nggak browsing? Yang cowok? Oke, yang cowok aja ya. Ih, ya nggak effort, males cowok nggak effort. Oke, nanti siapa namanya? Sama Bu. Berdiri dong, perkenalan dong. Ibu lupa kan muridnya banyak sih. Nama saya Rama Bu. Nama lengkap Nama dong. lengkapnya ada Ramadan. Oke. Browsing ya, nanti jelasin berdiri tanpa buka HP. Si ini apa? Parah nggak? Gak dengerin Bu. Iya, dihukum nggak sih? Iya Bu, Nggak. dihukum. Kira-kira hukumannya apa? Jangan jongkok aja Bu. Joget. Jangan, Joget jangan dong. Pargoy Bu. Up. Jangan. Oke, ayo cepat browsing. Disebutin aja nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa sebutin aja. Lama nggak usah, nggak seru. Ayo, Saya. Berdiri. boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Nurul Pansori. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke. Yang pertama ada perumusan, yang kedua ada pengetikan, dan yang ketiga ada penandatanganan. Oke, baik. Jadi sesudah ditulis kan banyak typo tuh. Jadi karena nggak sempurna, tapi kita kan butuh sebagai naskah atau arsip ya. Ya. Tapi karena Soekarno itu apa ya? Katakanlah perfeksionis ya. Tapi emang kita butuh arsip atau naskah yang sempurna. Jadi setelah penulisan itu dibuang di tempat Sampah. tempat sampah. Tapi ada wartawan yang apa istilahnya memungut di tempat sampah karena ya namanya naskah proklamasi kan itu sebuah momen yang penting, ya kan? Iya. Momen yang penting. Jadi kita butuh sebagai perarsipan. Ini usaha dalam memperjuangkan kemerdekaan Soekarno. Tapi sebenarnya tadi udah dijelasin ya. Ini lebih lengkapnya. Oke, untuk Soekarno sendiri adalah tokoh nasionalis yang mendirikan Partai Nasional Indonesia. Tadi udah dijelasin temennya, ada yang masih ingat? Masih? Masih. Yang kedua adalah sang tokoh yang ikut dalam mencetuskan itu dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang ketiga membentuk 4 serangkai. Ada yang tahu 4 serangkai? Lupa. Gak apa-apa, kita browsing aja. Saya Bu tahu. Oke, tahu. Ayo, berdiri dong. Perkenalkan, nama saya Samha Razan. Saya akan menjawab pertanyaan 4 serangkai itu siapa saja sih? Yang pertama yaitu Bung Karno sendiri,
Yang kedua Muhammad Hatta. Yang ketiga Ki Hajar Dewantara. Yang keempat Kiai Haji Mas Mansur. Oke. Terima Oke, kasih. itu tadi 4 serangkai. Yang keberapa nih? Yang keempat, merumuskan Pancasila. Yang kelima, menjadi Ketua PKI. Selanjutnya menyusun, menandatangani dan membacakan proklamasi yang tadi dijelasin, yang dijawab temennya. Terus ada Muhammad Hatta, merumuskan dan menandatangani naskah proklamasi, sama juga mereka tuh apa ya istilahnya tuh sekarang? Bestie lah, Sahabat ya. forever. Nggak forever, nggak forever. BFF. Belum ada FF. Tahu nggak kenapa mereka nggak sahabat forever katakanlah? Nggak tahu. Karena nggak terlalu dekat. Ya, namanya bestie deket dong. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Mereka yang pada akhirnya memilih untuk apa ya singgungan secara ego itu karena sebenarnya apa yang kita lihat untuk presiden pertama kita itu nggak selalu yang baik yang seperti dijelasin tuh ya kayak perjuangan Insinyur Soekarno gini enggak, dia bahkan untuk tragedi 10 November sekarang tanggal berapa? 11 Kemarin 10 Ya, November ya. Ya. Untuk bentar ya Ibu cari bantuan dulu. Iya, Bu. Apa? November Ya, 10 November. Kejadian 10 November kan ada apa ya? Inggris datang ke sini. Iya. Ya, Inggris datang ke sini untuk apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Kita bahas 10 November nggak apa-apa ya? Nggak Boleh. apa-apa. Bersih semua dong. Gak apa-apa salah. Gak apa-apa salah dong. Yang pertama itu buat berdagang. Oke, berdagang bisa. Yang kedua itu buat menjajah Indonesia. Iya betul. Terus udah gitu. Sudah, 2. Saya nambahi. Oke baik. Ini Inggris tujuan mereka ke sini itu untuk mengamankan para tawanan perang dan melucuti senjata Jepang. Iya betul melucuti. Yang tadi kedua juga belum menjajah. Ya. Yang tapi ibu di sini mau menekankan yang pengeboman. Kita waktu itu meliputi hampir seluruh sisi Surabaya, bahkan Wonokromo, bahkan untuk Wonokromo, Jagir, terus apa lagi ya? Pokoknya semua yang paling parah itu Jembatan Merah. Pokoknya semua parah sih karena waktu itu kita cuma bermodalkan celurit sama bambu runcing melawan militer Inggris yang dimana pada saat itu sangat udah canggih ya dibandingkan kita yang maaf ketertinggalan. Nanti kalian bisa lihat senjatanya di Museum 10 November tuh pahlawan. Iya. Nah karena Inggris ini bisa masuk pergi kan tentunya
nggak semudah itu sih, kan logikanya nggak semudah itu ya. Tapi kenapa mereka bisa sangat mudah masuk di sini? Itu karena ada kontribusi Insinyur Soekarno, di mana mereka sebetulnya saling bermitra, atau katakanlah Insinyur Soekarno ini sangat pro dengan Inggris, tapi benci Belanda gitu, sedangkan Inggris dan Belanda itu bermitra. Aneh kan? Aneh. Aneh sekali. Gitu. Jadi anggaplah kalau di momen ini, karena pronya Insinyur Soekarno kepada Inggris itu bisa dikatakan sebagai pengkhianatan negara, karena egonya itu udah besar dan kasarnya udah haus akan kekuasaan. Jadi Muhammad Hatta ini yang tadi katanya bestie sama Insinyur Soekarno mengatakan kemunduran dirinya. Karena aku pernah baca buku dan itu di situ Muhammad Hatta bilang bahwa Insinyur Soekarno ini udah tidak seperti dulu lagi gitu. Terus memperjuangkan Indonesia di konferensi meja bundar. Kira-kira mejanya bundar nggak? Enggak. Mejanya bentuknya apa? Kotak. Kenapa disebut meja bundar? Karena dia melingkar duduknya. Enggak, karena iya duduknya melingkar. Kayak di stadion gitu, Bu. Iya kan? Kayak gitu. Terus yang ketiga adalah aktivis pergerakan Nasional. yang tadi. Mereka itu aktivis. Kira-kira untuk sekarang relate gak aktivis Indonesia? Dulu kan sangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yang sangat melihat kaum bawah. Sekarang relate gak kira-kira? Enggak. Ada yang iya, ada yang enggak? Ada lagi? Ada yang iya, ada yang enggak. Iya, dan Ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Nah itu, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Aktivis sekarang cenderung apa ya? Dilupakan. Cuma dilupakan, tapi ketika mereka bersuara ke Indonesia itu sekedar untuk kawan-kawan. ya keluar aja, bener keluar aja, kayak ya udah mereka ngomong isinya kosong. Oh, berarti nggak ada FOMO ya, pembuktiannya. FOMO juga kan. Iya, FOMO. Iya. Mereka terjun tuh ngapain? Mereka apa yang mereka lakukan itu juga nggak sadar amat, benar tadi. Terus yang terakhir menjadi anggota PPU PKI dan PPKI, sama dengan Insinyur Soekarno, kan mereka dulu bestie sih. Untuk yang saya Malik mengetik teks proklamasi. Yang kedua adalah mengusulkan ide agar Soekarno dan Hatta tanda tangan pada teks proklamasi tersebut. Kenapa kira-kira harus diusulkan? Sebagai pengganti. Enggak apa-apa, jangan ragu dong. Jangan ragu dong. Ada yang bisa jawab? Bantuin temennya? Bantuin dong temennya. Yang cowok. Oh, yang cowok, iya. Gimana aja dari tadi? Rider loh. Ada yang bisa jawab gak? Kenapa, Bu? Gini aja deh, karena dari tadi nggak denger ya. Kesel nggak? Kesel nggak? Kesal. Boleh? Ya, duduk sini aja. Ayo duduk sini. Ayo dong. Ih, nggak nurut. Kursinya taruh depan. Ayo maju. Jangan. Bisa tukeran sama temennya tuh yang di depan. kursi. Mau nggak? Nah, Bu. Nggak penting, nggak Ya usah udah, sini mejanya aja. yang Sini. Mandi mendengarkan, Bu. Yakin? Yakin. Nanti aku ada pertanyaan buat kamu. Ayo lo. Saya Malik mengetik teks proklamasi udah, mengusulkan ide udah. Yang ketiga adalah menjadi aktivis golongan muda. Yang keempat berperan dalam penyebaran informasi. Ada yang tahu nih dulu profesinya? Posisi. Profesinya saya Malik. Penulis koran. Oke, betul. Jurnalis. Jurnalis, iya betul. Banyak sekali menyebarkan informasi kepada kalangan-kalangan bawah dulu, karena dulu kan sebenarnya nggak pakai kasta ya, tapi kelihatan banget pakai kastanya. Untuk yang proses penyusunan teks proklamasi, karena proses perumusannya dalam situasi yang sangat dinamis ya, karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Apakah benar menyerah? Tidak. Tidak. Tidak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. sepenuhnya. Dan karena Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 15 Agustus. Ada yang ulang tahunnya 15 Agustus? Tidak. Tidak ada. Sama. Dalam kurun waktu 2 hari saja pasca Jepang menyerah tanpa syarat, karena nggak tahu tanpa syarat.
sedangkan Aneh, Jepang aneh segitu banget. Aneh. apa ya, Jahat. jahat segitu jahatnya hingga masyarakat sangat tidak logika. Pada semangat masyarakat Indonesia pada saat itu sangat tinggi, di mana pada tanggal 16 Agustus terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Kan itu katanya diculik ya. Itu sebenarnya dibawa, diculik atau pengamanan. Yang benar yang mana? Pengamanan. Pengamanan. Ya. Diculik. Diculik, pengamanan. Terus ada lagi? Asingkan. Asingkan. Oke, diasingkan. Banyak ya. Tapi pada saat itu kita nggak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi. Tapi sebenarnya yang paling real itu di bawah. Sampai pada akhirnya golongan tua setelah kembali peristiwa tersebut, Soekarno dan Hatta setuju untuk merumuskan teks proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus. Ini kalau di hubungan tuh namanya tarik ulur. Gitu. Jadi banyak sekali pertimbangan hanya untuk membacakan proklamasi aja. Bayangin kalau proklamasi nggak dibaca 17 Agustus, apa yang terjadi? Tidak merdeka. Tidak merdeka. Boleh apa lagi? Indonesia masih di bawah pimpinan Belanda. Iya, kita dibayang-bayangi oleh Belanda. Gitu. Ini dokumentasinya. Oh iya, ada yang menarik nih dari Ibu. Siapa yang jahit? Fatmawati. Oke. Kayak nama ini, Bu. Ini Bu Namanya dia Fatma, Bu. Fatma. Parah sih. Oke, ini tadi yang tulisan tangan, yang tempo, yang sempat dibuang di tempat sampah juga. Yang kedua, ini ada Ibu Fatmawati sedang menjahit. Ini sebenarnya pernah diskusi sama teman saya soal ini sebenarnya dari apa sih kainnya. Ada yang bilang sebenarnya masih pro kontra ya. Tapi yang paling masuk akal itu emang diberikan oleh Jepang pada saat itu. Sebenarnya Jepang ini gimana sih kok? Lah kok gitu? Muka dua. Ya muka dua, Munafik, Bu, buang. Jepang. Buang. Ini ada yang bilang bahwa jadi saya pernah diceritain nih sama guru saya ya, kalau bendera ini, kain bendera ini berasal dari kain warung. Oh. Lucu kan, kain warung. Sejak kapan orang pakai kain merah putih? Ya kok polos banget. Iya. Terus ada yang bilang, ada teman saya yang bilang bahwa kain ini diberikan oleh Jepang. Kira-kira masuk akal mana? Jepang. Diberikan oleh Jepang. Iya kan, diberikan oleh Jepang. Terus yang kedua adalah ini waktu Soekarno waktu membacakan. Ada yang bisa cerita nggak ini situasinya gimana? Waktu itu Soekarno sakit. Oke, benar. Ada lagi? Berbaris. Berbaris, oke. Kan. Deg-degan, tepuk tangan. Ya kan emang berbaris. Gila, Mas. Yang terakhir apa, Bu? Gambar terakhir itu apa, Bu? Monumen nggak sih itu? Monumen apa, Bu? Cirik. Buram. Ini buram. Ada yang tahu ini apa? Monumen apa? Bisa berarti jawab Ibu nggak? 17 Agustus mungkin. Mungkin kalau kurang jelas bisa ke depan dulu dilihat. Nggak pernah lihat, Bu. Taman Proklamator. Oke, Taman Proklamator. Sekarang jadi taman ya. Udah ada yang pernah ke sana? Enggak, Belum. jauh. Mana Bu. yang ke sana? Jauh, Jakarta. Oh. Jangan tiketnya mahal. Nggak ada Ya, uang. Masih ada ada sekolah. presidennya. Iya, Yang mendanai. nunggu di traktir Tiketnya presiden. mau diturunkan harganya. Oh iya. Tiket. Ya, semoga. Oke, yang terakhir adalah bentar. Karena ini hadiahnya masih satu. Saya yang udah nggak boleh Ya. dong. bagi dua ya. Dipotek. Bagi dua, guys. Hipotek. Yuk, solid yuk. Kan kita ada videonya sih yang proklamasi itu kira-kira di videoin siapa? Bisa jawab? Wartawan. Wartawan siapa? Nggak tahu. Kan wartawannya dari Jepang sih, itu namanya siapa? Oh. Oh, dari Jepang.
iya nggak sih dari Jepang kan? Kan kita itu emang lapangannya baik sih, jadi bantuin kita dan banyak banget proses rekamannya itu disembunyikan juga gini gini. Bisa ceritain nggak? Hadiah nggak? Sama anu Alex dan Franz Mendur. Salah kah? Oke. Ada jawaban lain nggak? Di Sukrono Dipuro. Itu yang ngevideoin proklamasi yang dari Jepang. Salah. Hoso Kyoko. Siapa? Hoso Kyoku. Kyoku. Ini kebanyakan jawab. Ayo. Tachibana Taketora. Seseorang wartawan yang memvideokan proklamasi dan sinematografer Jepang dari kantor berita Domei Kyodo News. Wah, tahu. Oke. Ini kok banyak banget versi. Tidak ada Bu yang benar. Mungkin wartawannya banyak mungkin, Bu. Ya, Dari kan sumber wartawannya. berbeda. Harusnya banyak. Kan tidak mungkin cuma satu yang punya kamera Bu. Ya waktu itu kan kita sedang bersih tegang dengan Jepang, nggak mungkin dong mereka nggak. Effort banget nih ngevideoin. Ih. Ada lagi jawabannya? Samana Maeda. Sama nama itu rumahnya, itu rumah yang dinginepin. Ada lagi? Tidak tahu. Saya belakang kenapa diem banget? Ya sibuk. Google pun tidak tahu. Hah? Google pun tidak tahu. Tahu dong harus ya. Itu carinya di mana? Oke tadi gini aja kan susah ya. Video itu kan sempat disembunyiin sih. Itu disembunyiinnya di mana? Clue. Jangan Bu, dong, ada cluenya, nanti Bu. tahu. Ini cluenya di mana? Kayaknya susah banget ya pertanyaannya. Bentar, Bu, Iya. sebentar. Masih baca, Bu. Masih baca, oke. Iya. Saya menghargai proses. Lama banget ya? Susah. Susah. Karena tadi aku inget mau menghukum seseorang. Tahu dong siapa? Tahu. Tahu. Inisial cowok. Inisial Rama. kayaknya udah ngeh deh. Ayo Rama bisa jawab nggak? Enggak peka. Rama. Jawabnya di depan ya? Iya. Bentar. Tanpa HP. Sap. Saya bisa tapi kalau pakai HP. Kenapa kira-kira pakai HP? Saya nggak suka menghafal, Bu. Oh, tidak suka menghafal. Suka lupa. Ya, pemuda jompo, Bu. Gen Z jompo. Tapi masalah 10 tahun yang lalu nggak pernah lupa ya. Kan masih kecil, Bu, main tanah. Pasti ingat. Jatuh dari sepeda saya ingat. Bau tanah. Ya, apa dong? Masih main masak-masakan Bu. Sekarang bisa masak nggak? Bisa. Bisa. Ibu bisa nggak? Bisa order, Bu. Bisa order. Bisa Bu. Bisa order. Nugget. Ada shop. Masak bisa. Ih, Rama lama banget. Aduh Rama. Aduh, Rama. Aduh. Ih, lama banget serius. Mungkin itu mau bantu Bu. Ada, Bu. Rozan. Ada yang mau bantu? Saya. Rozan biar nggak kelamaan. Ini Bisa dibantuin. ya. Itu HP-nya beliin aja nggak apa-apa. Bilangin
dia yang jawab. Saya yang jawab apa dia? Dia. aja yang jawab. Takut salah tapi Bu. Gak apa-apa. Ini salah aja. Sama. Ram, jawab Ram itu. Yang ungu. Masya Allah. Nah, Masih mengoreksi Bu, yang mana yang benar kan banyak. Oh, Ini banyak. dari beberapa aspek banyak yang berbeda. Versinya beda-beda. Iya. Itu membuktikan kalau sisi lain dari sejarah itu subjektif. Sejarah juga bisa objektif. Sejarah ditulis oleh pemenang. Oke, betul. Sejarah ditulis oleh pemenang. Itu benar, tapi yang paling benar itu sejarah ditulis oleh yang mau menulis. Jadi kita nggak tahu itu menang atau kalahnya. Paling kebanyakan Udah oleh pemenang. Iya, betul. Ayo Ram. nah, Masya Allah, makasih yang temennya nungguin. True house letter. Boleh dibantu temennya? Boleh. Boleh dibantu. Bantu langsung jawab aja. baik Bu, yang menjawab 3. Sini dong. Di depan. Gak Masih kedengeran memahami, suaranya. menghafal. Tulis aja di tangan. Gak harus banyak. Astagfirullah. Ayo Ram, ya udah baca aja gak apa-apa. Ayo. Belajar. Mau istirahat ini, ayo lapar. Jakarta berita kemerdekaan Kurang- disiarkan oleh Yusuf Tonodipuro melalui radio Jepang. Kurang keras kenapa? Melalui radio Jepang, Hosokyoku. Namun, tindakan berani ini tidak tanpa risiko. Akibat siaran tersebut, Yusuf mengalami penyiksaan oleh tentara Jepang dan siaran radio itu akhirnya ditutup. Sementara itu, untuk penyebaran berita ke luar negeri, Adam Malik dan rekannya melakukan secara sembunyi-sembunyi menggunakan peralatan milik kantor berita Domai. Baik. Bu, berarti saya tadi bener dong. Siapa tadi ya? Kyuso. Wah, Hosokyoku. Yang salah siapa? Ibu. Kok nyalain guru, kok lucu zaman sekarang. Dikit-dikit masuk penjara. Oke. Alay. Alay ya Bang. Bapak saya dipecat, gurunya nggak masuk penjara. Ya kalau itu rada ngeri ya. Berarti bapaknya gak baperan. Bapak saya nakal Bu. Bad Anaknya boy, juga bad nakal boy. ya. Iya, enggak. Genetik banget. Bad boy. Oke, ya udah kita mengapresiasi apa yang di dalam drama. Hadiahnya Bu, hadiahnya. Saya. Nanti dia nanya gak dikasih. Saya bagi 3. Ya, bagi 3. Ada soal 3 yang menjawab. Jadi kira-kira hadiahnya layak untuk siapa? Teng tadadadeng. Ayo. Rama saja. Rama Biar saja. gak ngantuk. Ya. Ya. ngantuk biar tambah semangat. Ini yang kalah kok cewek, gimana sih Ram? Kok yang kalah cewek? Yuk, terserah ibu gimana. Ini worth it nggak gimana hadiahnya? Saya sih. Anda ngomong enggak ya? Boleh nggak apa-apa. Aku yang jawab tadi yang pertama adalah siapa namanya? Nurul Lepasiri Pansuri. Azizah. Eli ya. Tadi udah jawab Eli, jadi hadiahnya untuk Eli. Oke. Ya, terima kasih. Ali. Tuker M. Rasa apa El? Tukar rasa Apa itu Oke, black boleh currant ya? tukeran. Karena kita akan Iya, iya. melakukan sesi tanya jawab akan disampaikan oleh tebak siapa? Apa Bu? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya nanti tahu kok. Tidak tahu. Jerome Pauline. Jerome Pauline. Jeremy Matematika Awan, itu Jeremy Awan. Siapa ya? langsung aja. Ajija Rachel Salsa. Cowok kok. Oh, cowok. Iya, nanti tahu. Pratama Arhan. Theo Kurian. Oke, nanti tahu. Justin Bieber. Ibu-ibuan dulu ya. Ya. Ya, Bu. Ayo hadiah deh. Bu, terima kasih Terima kasih, hadiahnya. Halo. Hai.
biasa ya Iya. adik-adik. Jadi peran Soekarno ini bisa dibilang cukup sentral kalau kita lihat di selama proklamasi, selama pergerakan, selama masa ya selama kita masih dijajah. Dan nggak cuma Soekarno aja, kita sedikit brainstorming dari peran Soekarno dan Hatta sekaligus tokoh-tokoh lainnya. Kita tahu bahasanya di tokoh golongan tua ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, dan di golongan mudanya itu ada Wikana, kemudian Sayuti Melik, terus ada Sultan Syahrir, ada Soekarni. Ini kan juga satu tokoh-tokoh yang sangat berperan penting, apalagi golongan muda yang sangat berambisi ya. Nah, kita masuk di sesi tanya jawab. Kira-kira teman-teman ada nggak yang mau bertanya soal ya apa sih yang dilakukan sama golongan muda ini, kenapa kok mereka sangat-sangat ambisi, atau golongan tua ini kenapa kok sangat-sangat pingin nunggu Jepang aja. Ya kan selama sesi proklamasi ini kan ataupun selama pasca atau sebelum itu kan masih banyak hal yang bisa dipertanyakan. Dari banyak materi yang tadi udah dijelaskan, apa dari adik-adik ada yang mau tanya? Ada. Silakan. Siapa? Saya. Namanya. Oh, Ya, gantian satu-satu ya. Oke, semua. Satu Pak, Ya, satu Dari dari. depan. Nah, saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Lali Fajri Pancari. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Ya, silakan. Siapa sih Mbak yang Eli. mengusulkan agar teks proklamasi itu ditulis dalam bentuk singkat dan padat? Oke. Kenapa tadi Mbak? Siapa Siapa ya? yang mengusulkan? Siapa yang mengusulkan? Itu terdapat di salah satu golongan tua. Itu ada di Oh, nggak ada di sini. Tapi salah satunya itu adalah Ahmad Subarjo. Mengusulkan agar teks itu juga ditulis secara singkat dan sederhana. Kemudian ada namanya penyuntingan juga yang disunting oleh siapa? Sayuti Melik, betul. Nah, Sayuti Melik ini sekaligus dia yang mengetik, sekaligus yang menyunting agar teks itu juga dapat dipahami dan juga dapat dijelaskan oleh Soekarno ketika nantinya pembacaan teks proklamasi. Seperti itu, Pak. Siapa lagi yang mau tanya? Oke, Mbak Vika dulu. Mbak Oh, Vika. saya. Perkenalkan, nama saya Vika. Saya mau bertanya ya Pak ya kepada Bapak. Nah, apa sih pengaruh dari proklamasi terhadap perlawanan rakyat di berbagai daerah yang masih dikuasai penjajah, Pak? Jadi apa saja, Pak, yang wilayah yang dikuasai penjajah dalam pengaruh proklamasi tersebut? Oke, kita jelaskan dulu ya. Indonesia ini kan suatu negara yang besar lah ya. Ini Indonesia. Maaf tulisannya jelek. Bagus, Pak. Indonesia ini kan satu wilayah daerah kepulauan yang banyak banget di sini. Mulai dari yang di sini ada pulau ini, di sini ada Pulau Jawa, kemudian ada Bali, Papua, Kalimantan, yes, lengkap lah. Iya, Pak. Sumatera, Sulawesi. Nah, dengan adanya proklamasi itu menyulut semangat untuk oh iya, negaraku aja udah mulai proklamasi, udah mulai kan kebebasan lah dari penjajah. Pasti daerah-daerah lain juga termotivasi untuk oh iya, aku juga pingin apa ya, kayak ngelepas lah dari jajahan-jajahan orang-orang asing. Karena mereka pasti juga sadar bahwasanya ini adalah tanah kita, ini adalah tanah air kita. Tempat ini adalah tempat di mana aku lahir. Aku nggak mau ada orang lain yang ingin menjajah ataupun menguasai dan mengeksploitasi, baik itu dari sumber daya manusia ataupun sumber daya alamnya. Sehingga itu yang menyulut. Dan juga peran dari tokoh-tokoh ini, mulai dari Soekarno, Muhammad Hatta. Soekarno sama Muhammad Hatta itu udah sering banget keluar masuk penjara sampai diasingkan. Soekarno sempat diasingkan di Banda Neira. Nah, itu yang menyulut bahasanya Soekarno juga walaupun dia diasingkan, dia nggak cuma diam terus meratapi nasib, aduh aku diasingkan ya, aku nganggur lah, ngopi ngeteh. Enggak, dia masih tetap membaca, kemudian dia berdiskusi, sehingga apa yang didiskusikan itu juga membantu tokoh-tokoh lainnya untuk berpikiran sama dengan Soekarno, bahwasanya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Jadi setiap wilayah itu, setiap daerah itu kayak memperjuangkan daerahnya masing-masing. Betul. Oh, gitu, Dan Pak. juga ada semangat persatuan. Oh iya Pak, baik Pak, paham Pak. Tadi siapa? Mbak Tat? Siapa? Mbak Lavita. Ini kenapa aku ada hitam-hitam ini, Mbak? Oh, ini coret-coret. Oh, coret-coret. Ini. Gambar, Pak. Jadi saya mau tanya,
pesan kepada pemuda dalam mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Oke, kita coba tarik dari awal ketika salah satu golongan muda yang bernama Sultan Syahrir itu tahu bahasanya Jepang itu menyerah pada sekutu ketika Nagasaki dan Hiroshima itu dibom. Dan dari golongan muda ini mereka benar-benar ingin untuk lepas dari penjajahan dari Jepang itu sendiri. Nah, maka dari itu, dari golongan muda mendesak Soekarno sebagai pemimpin dari golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena yang pertama, pastinya golongan muda ini sudah merasakan gimana rasanya disiksa oleh Hindia Belanda ataupun ketika sama pendudukannya Jepang. Yang kedua, mereka juga ingin mendirikan negara sendiri. Dan yang ketiga, ini bisa jadi faktor eksternal dari negara-negara luar. Kita tahu sebelum kita merdeka, itu banyak negara-negara luar seperti Amerika yang sudah berusaha untuk ya dia melepaslah dari penjajahan. Ya, karena kita tahu bahwasanya Inggris itu suatu negara yang cukup besar dan juga Amerika juga sempat dijajah oleh Inggris. Nah, dari ini yaitu semangat untuk para pemuda-muda Indonesia untuk ya aku ya pingin kayak negara-negara lain yang bisa bebas lah dari negara-negara jajahan. Aku pingin berdiri sendiri. Ini negaraku, ini tanahku kayak yang bilang tadi. Tapi seperti itu. Siapa lagi? Banyak. Ya, ayo masnya yang di belakang. Gimana yang di belakang. Dimanakah tempat untuk menyusun teks proklamasi? Oke. Tempat untuk menyusun teks proklamasi ada di salah satu laksamana dari Jepang, yaitu Laksamana Maeda. Ini ada cukup unik di mana Laksamana Maeda ini kan orang Jepang, tapi dia membantu Indonesia untuk menyusun teks proklamasi, bahkan memperbolehkan untuk para tokoh-tokoh golongan tua hingga di golongan muda ini untuk berdiam diri ataupun berdiskusi di rumahnya sendiri. Jadi untuk tempatnya ada di rumah dari Laksamana Maeda sendiri. Untuk alasannya itu cukup konkret, di mana Laksamana Maeda ini seorang nahkoda yang udah ngarungi lautan banyak banget dan bertahun-tahun. Dia itu melihat bahwasanya Indonesia ini sudah cukup tersiksa dengan jajanan dari Jepang, sehingga rasa iba itu muncul dari Laksamana Maeda sendiri. Dan orang-orang yang dari negara luar seperti Jepang ataupun Belanda, ya orang-orang asing lah, itu juga banyak contohnya yang udah memiliki rasa iba. Contohnya seperti Multatuli atau Douwe Dekker yang bikin buku tentang Max Havelaar. Kemudian ini tadi seorang Laksamana Maeda yang punya rasa iba juga, akhirnya membantu Indonesia. Namun ya sayangnya Laksamana Maeda ketika balik ya habisi sama negaranya sendiri, ya disiksa sama keluarganya. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Siapa lagi? Saya. Siapa Mbak? Namanya Mbak? Perkenalkan, nama saya Samha Rozan. Saya mau bertanya, siapa sih yang bertugas mengibarkan bendera merah putih setelah pembacaan proklamasi? Itu ada 2 tokoh. Bentar. Siapa, Pak? Siapa ya namanya? Saya agak-agak lupa soalnya kalau pengibar bendera yang itu. Eli, Pak. Saya enggak, maaf ya. Ini untuk mengibar benderanya enggak masuk di sini kayaknya. Di luar materi. Bentar. Oke, untuk ada kok di sini. Ya, pengibar bendera itu memang ada 2. Seingat saya itu namanya itu ada Latif Henradiningrat sama siapa ya, lupa satunya. Ada yang ingat gak? Susastro. Suhut Sastro. Oh, Susastro. Sama Trimurti 3. 3. Kalau yang saya baca itu hanya 2, dibanding yang pegang sama yang angkat. Yang pegang itu yang Latif Henradiningrat, yang pegang talinya. Kemudian yang bendera tadi siapa, Mbak? Suhut Susastro. Terima kasih, Pak. Ada? Mau nanya lagi?
saya mau tanya lagi boleh? Oh boleh, ya bebas di sini kita untuk diskusi. Oke. Apa siapa sih Pak peran dari tokoh-tokoh tersebut yang membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia pada masa itu? Siapa peran yang mengkontribusikan semangat untuk bagi para rakyat Indonesia gitu? Sebenarnya banyak ya kalau bilang tokoh-tokohnya itu di luar ini juga banyak. Tapi yang cukup sentral itu bisa dibilang Soekarno. Itu untuk yang dari golongan tua. Dan untuk di golongan muda yang benar-benar membangkitkan itu dari Khairul Saleh. Kemudian itu tadi ada siapa? Tan Syahrir dan Soekarni. Golongan-golongan muda ini yang punya pemikiran yang jauh lebih matang ataupun lebih kritis lah bisa dibilangnya. Itu bisa membangkitkan semangat. Dan untuk golongan tua seperti Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, kemudian Soekarno, mereka emang sudah dari awal ketika ada yang ingat waktu Hari Sumpah Pemuda tahun berapa? 28 Oktober 1928. Nah, itu sudah jadi contoh bahwasanya pada tahun itu juga namanya semangat untuk bebas dari penjajahan itu udah ada. Dan tercetus dari Hari Sumpah Pemuda tadi. Gitu. Ada yang mau tanya? Ya. Lalu Siapa namanya, Mbak? nama saya Fatima Syedatul Akmal. Pertanyaan saya, apa sih Pak peran BPU PKI dan PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? BPU PKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau yang jadi singkat dalam bahasa Jepangnya itu Dokuritsu Junbi Inkai. Kosakai ya? Kosakai. Nah, Dokuritsu Junbi Kosakai itu punya 2 sidang. Sidang pertama itu menyusun untuk Pancasila, perumusan Pancasila. Kemudian yang kedua itu dasar-dasar negaranya. Nah, perannya mereka membentuk suatu pemerintahan itu tadi, perumusan dasar-dasarnya itu tadi, mulai dari Pancasila, kemudian dasar negaranya itu sendiri. Kemudian kalau PPKI, panitia penyelenggara panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, atau bisa dibilang sebagai Dokuritsu Junbi Inkai. Nah, dari PPKI ini punya peran, itu mereka uniknya adalah mereka baru mengadakan kongres pada ataupun rapat ya. Rapat itu setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus. Di mana di saat itu disepakati bahwasanya Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan juga wakilnya. Sekaligus di situ juga pembukaan dari undang-undang Dasar 1945. Dan ada yang tahu nggak di tanggal 18 itu disebut sebagai hari apa? 18 Agustus 1945. Apa ya? Ada yang tahu? Hari Konstitusi. Karena adanya sidang dari PPK itu tadi, pembentukan pemerintah, mulai dari Soekarno juga jadi pemimpin, kemudian Muhammad Hatta yang jadi wakil, seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Sudah. Nah, dari teman-teman udah pada tanya, saya mau tanya. Waduh, saya menghilang. Pertanyaannya gampang kok. Nanti yang bisa jawab nanti dapat nilai plus loh, plusnya 3. Wow. Jadi kenapa? Naik kelas Pak. Wah, halo, kalau naik kelas Gak usah ujian. iya harus UAS ini ya. Gak usah ujian berarti bonusnya. Gak apa-apa, gak usah ujian, nanti naik kelas sendiri aja. Naik tangga. Naik tangga. Nah, pertanyaan adalah tungguin. Iya, cepet Pak. Kenapa golongan muda memaksakan untuk terus proklamasikan kemerdekaan Indonesia? Padahal kita tahu pada saat itu Indonesia ini belum memiliki struktur politik yang kuat, belum memiliki struktur pemerintahan yang kuat. Bahkan dari segi militer, Indonesia ini masih benar-benar lemah. Ini berada di bawah naungannya Jepang. Silakan, kalau mau jawab nanti bisa maju di nama. Sulit banget pertanyaannya Pak. Gampang kok. Kenapa Indonesia menjadi ingin banget untuk merdeka? Padahal kita tahu pemerintahan di Indonesia itu masih cukup lemah. Pemimpinnya masih di bawah naungan Jepang. Kita tahu bahwasanya Soekarno ataupun Soekarno atau golongan-golongan tua itu masih menunggu janji dari Jepangnya sendiri.
Kayak yang waktu dibilang sama Sultan Syahrir bahwasanya kita ingin merdeka, tapi Soekarno sendiri langsung kayak ada nanti aja lah, kita udah dijanjiin sama Jepang, ngapain? Alah, Udah nggak perlu buang-buang tenaga. saya Ya bisa maju Mbak Eli. tidak apa-apa salah. Gak apa-apa, kita kan di sini sama-sama belajar. Iya. Yang salah nanti ketika ujian. Oke. Boleh. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama itu kekosongan kekuasaan, situasi politik yang tidak menentu, terus takut kedatangan sekutu akan mengembalikan Belanda, terus tidak ingin Jepang atau sekutu mengambil alih kendali atas Indonesia dan memenuhi keinginan rakyat Indonesia. Betul, kita kasih tepuk tangan buat Mbak Eli. Dapat nilai plusnya 3 ya Mbak Eli. Jadi yang dijawab sama Mbak Eli itu tadi benar. Jadi bahasanya ada kekosongan kekuasaan. Kekosongan kekuasaan ini jadi suatu benefit ataupun kesempatan Indonesia untuk mengambil alih. Karena dengan memiliki kita ambil kekuasaan, kita juga bisa menguasai negara kita sendiri. Baik itu dari segi imperialisme lagi ya. Ya de jure sama de factonya itu tadi. Nah, kemudian karena ketidaktentuan dari Jepang sendiri menjanjikan kemerdekaan, tapi Jepang itu nggak ngasih ya timeline lah. Kayak misal, oh tanggal ini bakal ada segini acara ini, bakal ada persiapan ini, tanggal ini ada proklamasi, itu nggak dikasih kejelasan lagi. Kemudian yang ketiga itu karena yang tadi bilang sama Mbak Eli bahasanya tuntutan dari rakyat juga sebagai acuan bahasanya kemerdekaan itu harus benar-benar diraih sendiri. Ya kita tahu bahasanya dari sebelum ketika tahun 1928 yang ada Hari Sumpah Pemuda, kemudian sampai di tahun 1945 yang ada Jepang menyerah, itu kan banyak banget pergerakan-pergerakan yang dilakukan sama anak-anak muda, bahkan dari golongan-golongan tua juga. Jadi ya itu jadi sebagai tuntutan bahwasanya mumpung ini kesempatan lah, Jepang udah nyerah, Jepang balik ke negaranya sendiri. Mungkin ada beberapa tentara yang masih stay, tapi ya dengan tentara yang cuma tinggal beberapa lawan ratusan wong Indonesia yo iso kalah deh kan. Bahkan ada tentara Jepang yang sampai sembunyi di goa karena takut. Itu juga sebagai bentuk bahwasanya kita ini punya rasa nasionalisme yang cukup tinggi pada saat itu. Gitu. Mungkin ada yang mau nambahin? Monggo. Kalau ada yang nambahin atau udah cukup? Udah cukup ya. Cukup. Oke, terima kasih buat teman-teman yang ataupun adik-adik yang udah bertanya ya. Karena emang bener-bener banyak banget yang bisa dipertanyakan ataupun ya nanti ketika ada sesi diskusi bisa saling berdiskusi, bertukar pikiran. Seperti yang kata Soekarno bilang, jas merah jangan lupakan sejarah. Terima kasih. Bentar ya, saya tahu Bapak mau ambil minum dulu. Tunggu sebentar. Baik. Baik, sekarang kita akan masuk sesi diskusi. Nah, sekarang Bapak ingin kalian membuat 3 orang, kelompok 3 orang. Jadi silakan buat kelompok terlebih dahulu. Nanti akan saya bagikan kertas sini. Oke. Ya, kamu kelompoknya siapa? Oh, alah. Aku semua. Rit, ini permennya siapa tak ambil loh ya? Apa? Permennya tak ambil loh kalau nggak mau. Kami permen. Sudah Bapak. Jangan dicuri ya. Baik, saya akan bagikan. Wow. Apa itu? Kamu aja tulis nama anggotanya. Terus ada beberapa masalah yang akan kalian pecahkan, yaitu untuk kelompok 1 yaitu kenapa Soekarno dan Hatta Ditulis di bawah aja, Pak. Pokoknya siapa mana? kelompok 1. Urutannya
3. Oh iya. Jadi Tulis aja soalnya. Spidolnya Nurul Laili siapa Tulis aja, kamu? tulis aja, Pak. Nurul Laili Fajri. di situ. Wafita siapa? Ada ya udah Bapak jelasin aja. ya udah langsung aja Pak. Langsung aja. Satu Satu dua, kelompok 1. Untuk kelompok 1 yaitu kenapa Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Sudah? Kita kelompok berapa? 2. Terus untuk kelompok 2 kenapa Laksamana Maida memberikan izin Sebentar. Kenapa Laksamana Maida memberikan izin untuk masuk ke rumahnya untuk masuk ke rumahnya? Maheda. Ya, Maida. Maida. untuk dijadikan tempat perumusan teks proklamasi. Untuk dijadikan Tempat perumusan teks proklamasi. Terus untuk kelompok 3 yaitu kenapa harus Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi. Kenapa harus Soekarno Dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi. yang mendatangkan? Ini ditulis Pak. Nah, itu tadi 3 masalah yang kalian harus bedakan. Dan terus saya kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi bersama kelompok kalian. 10 Pak. Ya. 5 percuma. 5 dapat hikmahnya aja. 10 menit. Oke. Ya. Ya. Jadi silakan kalian mulai berdiskusi bersama kelompok kalian. Sini. Kalau yang Ini. dapat hadiah nggak Pak? Dia sebenarnya ngawur semua kamu hadiah. Aku mau dapat hadiah ini tak apa ya? No. Bisa-bisanya Ibu Anjung tidak ini siapa kali ini? Ceritanya biar semua kontribusi.
sebentar. Ya sudah maju. Sebentar nunggu kelompok lain. Sudah. Sudahkah? Belum. Apa sih? Gimana sudah? Belum, Pak, tinggal sebentar. Belum, Pak. Sudah Bapak, sudah selesai. Bapak Sudah? sudah. Sudah semua? Sudah. Itu belum Pak, kelompok terakhir Pak. Udah nggak usah panjang-panjang. Gimana sudah atau belum? Belum. Nggak tahu raknya rumah. Ayo nanti kita tukar. Ceritanya siswa ini. Jelas Bapak kita tiktokan ya. Gimana sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan perwakilan kelompok mepresentasikan di depan. Nanti kalau ada Urutan. kalau ada yang mau menanggapi silakan untuk menanggapi. Silakan. Jadi silakan ayo. Satu. Kelompok 1. Baik, ya, kenapa Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok? Alasan utamanya satu, mendesak proklamasi. Golongan muda mendesak golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Dua, menjauhkan dari pengaruh Jepang. Golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok karena bertujuan menjauhkan kedua tokoh tersebut dari pengaruh Jepang. Tiga, mempercepat pengambilan keputusan. Para pemuda ingin Soekarno dan Hatta segera mengambil keputusan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Gimana untuk kelompok lain, apakah ada tanggapan? Tidak ada. Tidak ada. Oke, selanjutnya. Oke, silakan duduk. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan. Baik, di sini kenapa Laksamana Maeda memberi izin untuk masuk ke rumahnya untuk dijadikan teks proklamasi? Yang pertama yaitu alasannya dijadikan tempat perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan teman dekat para tokoh perumus proklamasi seperti Soekarno Hatta dan Ahmad Subarjo. Yang kedua, kediaman Laksamana Maeda juga dirasa aman karena rumah tersebut memiliki khas imunitas terhadap angkatan darat Jepang. Dan yang ketiga ada penyebabnya yaitu keamanan, kedekatan dengan Ahmad Subarjo, terus hak imunitas dan dukungan dari Laksamana Maeda dan hubungan personal. Baik. Kalau untuk kelompok lain, apakah ada tanggapan? Tidak ada. Oke, untuk kelompok 3 selanjutnya. Kenapa harus Soekarno dan Hatta yang menandatangani teks proklamasi, yaitu pemilihan Soekarno dan Hatta adalah pemimpin yang sangat berpengaruh dan simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan juga merupakan ketua PPKI yang sudah lama terlibat dalam pergerakan kemerdekaan. Kedua, legitimasi internasional. Pendatangan teks proklamasi oleh Soekarno dan Hatta memberikan legitimasi internasional atas kemerdekaan Indonesia sebagai tokoh yang telah dikenal luas dan terlibat dalam perundingan dan organisasi internasional.
Jadi kesimpulan secara keseluruhan, Soekarno dan Hatta dipilih karena mereka adalah tokoh-tokoh besar yang dipercaya oleh rakyat Indonesia dan merupakan pemimpin yang dapat membawa perjuangan kemerdekaan menuju pencapaian kemerdekaan yang sah dan diakui oleh negara. Gimana? Jadi untuk yang tadi sudah menjawab, silakan kertasnya dikumpulkan di ke bawah. Kumpulin, gak usah nitip. Nitip. Tidak ada infak. Nilainya nitip juga. Baik, semoga terima kasih untuk semuanya, untuk kelompok-kelompok lain. Semoga materi ini tadi bisa masuk ke kepala kalian dan juga bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Sama-sama. Jadi kamu beli Halo anak-anak. Untuk kesimpulan dari materi tadi yaitu Soekarno dan Hatta, presiden kita pertama kali yang menginformasikan atau membacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu awal dari kemerdekaan bangsa kita Indonesia dari penjajahan bangsa asing yaitu Jepang. Dan tokoh-tokoh lainnya yang ikut serta dalam proklamasi yaitu Soedarjo dan Soekarni. Oke, apakah ada pertanyaan yang dibingungkan? tidak Oke, kalau gitu sebelum saya tutup, saya kasih tugas kalian membentuk kelompok untuk menganalisis apa saja yang dilakukan oleh pemerintahan dan kepresidenan kita sebelum proklamasi. Dibagi sendiri ya, untuk ketuanya saya tugaskan untuk membagi kelompok masing-masing 3 anak. Oke, kalau gitu sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.